Terima kasih nih buat teman-teman yang udah klik video saya. Jadi disclaimer dulu ya, di video ini saya hanya ingin berbagi cerita atau berbagi pengalaman kepada teman-teman bagaimana saya bisa survive ataupun saya masih bisa hidup dengan tenang setelah saya gagal bayar. Mungkin ada sekitar kurang lebih 100 pinjaman online baik yang legal maupun yang ilegal. Mungkin di antara teman-teman semua sekarang sedang mengalami bingungnya bagaimana caranya untuk membayar ataupun sudah diteror oleh debt collector yang dari sana sini gitu ya. Tetap tenang saja teman-teman. Fokus aja kita mencari pekerjaan ataupun kita mencari penghasilan sembari kita menghadapi semua penagihan atau ancaman atau debt collector seperti itu. Nah, saya dulu memang dulu kan waktu tahun 2000 berapa ya, pokoknya awal-awal pinjaman online baru keluar gitu ya di Indonesia, saya itu mencoba-coba dan begitu mudahnya kita mengajukan pinjaman online gitu ya. Kita apply pakai KTP, kita verifikasi dan uang itu setiap hari bisa masuk ke rekening kita. Dan saat tibanya jatuh tempo gitu ya, di situ kita mulai bingung bagaimana caranya kita untuk bayar, bagaimana kita menghadapi teror debt collector dan lain-lain. Karena banyak banget tuh debt collector yang datang ke rumah, ke kantor ataupun eh, penagihannya secara kasar ataupun secara halus itu banyak banget. Tapi saya tidak keluar uang sedikit pun teman-teman. Saya tidak ada yang saya bayar sedikit pun. Ya, saya tidak pernah membayar aplikasi pinjaman online. Memang tagihan tuh banyak banget. Tapi dengan kejadian itu saya tidak membuat saya putus asa ataupun membuat saya seperti apa, saya terus aja melanjutkan hidup gitu ya. Jadi buat teman-teman pokoknya jangan putus asa ketika teman-teman ada ancaman ataupun ada penagihan debt collector. Apalagi untuk yang pinjaman online ilegal, teman-teman mereka hanya berani menagihnya itu melalui ponsel kita, melalui pengancaman WA ataupun telepon dan lain-lain. Tidak ada yang datang ke rumah. Yang datang ke rumah itu hanya aplikasi yang legal saja seperti Shopee, Kredivo dan lain-lain. Asalkan kita bisa berbicara, asalkan kita bisa menghadapinya, semuanya bisa selesai kok secara apa ya, secara gampang juga gitu ya. Tapi saya ingatkan kembali, saya tidak pernah membayar aplikasi pinjol sedikit pun. Alhasil memang OJK, nama saya di OJK itu blacklistnya udah kolek 5 gitu ya. Tapi anehnya nih ya, di tahun 2024 kemarin saya masih bisa mengajukan kredit mobil. Kredit mobil saya masih bisa mengajukan. Saya tidak hanya satu unit, tapi saya 2 unit mobil bisa mengajukan dan di ACC. Jadi untuk leasing dengan debt collector itu leasing dengan catatan leasing dengan catatan pinjaman online itu berbeda ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah kolek 5 ataupun kita udah di blacklist dari aplikasi pinjaman online, kita untuk mengajukan pinjaman online itu susah lagi. Tapi kalau misalnya kita memang tidak ada riwayat buruk untuk leasing atau untuk kredit kendaraan bermotor atau mobil, kita masih bisa mengajukan asalkan kita tidak pernah memiliki riwayat kredit macet di leasing gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lebih atau pertanyaan lain, boleh teman-teman langsung di komen aja, nanti saya balas melalui video atau melalui komen saja, karena saya nggak bisa lama-lama untuk bikin video